Shalom Bapak Ibu Guru dan juga para siswa sekalian. Kita bersyukur sekali kita diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di dalam waktu ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita bisa beribadah. Dan terlebih mari kita meyakini bahwa pertolongan ibadah kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat pagi siswa-siswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dan juga selamat pagi juga untuk para Bapak Ibu Guru dan semua orang yang menyaksikan acara ini. Kita bersyukur karena saat ini kita kembali diundang oleh Tuhan untuk datang menghadap kehadirat-Nya, kita memuji nama Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Kita akan menyanyikan lagu pujian yang pertama, Mengenalmu. Tema sekolah kita pada tahun ini adalah Be Steadfast.
Di dalam tema ini kita diharapkan untuk bisa bertahan, bisa berpegang teguh pada nilai-nilai yang kita imani. Dan itu tidak mudah. Mungkin kita tidak akan bisa melakukannya sendiri, tetapi hanya dengan pertolongan Tuhan, di dalam kehadiran Tuhan, kita bisa menjalani semua itu. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita nyanyikan lagu pujian Arti Kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk kami beribadah bersama dengan institusi kami di sekolah ini. Tuhan, sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami berdoa Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami berdoa Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukannya. Tolonglah hamba-Mu Tuhan, biarlah kebenaran saja yang keluar dari mulut bibirnya. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa memohon ini semua. Amin. Shalom Bapak Ibu dan juga para siswa sekalian. Hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah.
Hari ini kita akan bersama menggumulkan satu tema, yaitu God is still in control. Bagaimana Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu di dunia ini. Landasan firman Tuhan diambil dari Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Daniel pasal pertama, ayat yang pertama dan yang kedua. Pada tahun yang ketiga, pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Demikian firman Tuhan yang melandasi pertemuan kita pada saat ini. Teman-teman, beberapa waktu ini mungkin kita melihat bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada begitu banyak krisis yang sedang dialami di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Masih sampai saat ini kita melihat masih ada peperangan yang terjadi antara dua negara di Eropa. Dan peperangan ini sudah memakan banyak sekali korban jiwa. Dan peperangan ini juga mempengaruhi banyak sekali tentang kestabilan dari dunia-dunia, dari negara-negara di dunia ini. Ada begitu banyak negara yang terdampak karena peperangan ini. Perjalanan kerjasama terhambat dan juga tidak bisa melakukan impor-ekspor dengan baik, sehingga di beberapa tempat ada kondisi di mana kekurangan bahan makan pangan. Dan kalau kita melihat di Indonesia, saya tidak tahu apakah teman-teman mengikuti berita juga, bahwa ada kondisi yang tidak ideal yang sedang mengalami krisis di berbagai kondisi. Salah satunya adalah terkait dengan BBM naik. BBM naik menyebabkan bahan pangan naik. Bahan pangan naik menyebabkan segala sesuatu harga itu juga naik. Saya tidak tahu apakah teman-teman juga menggumulkan hal ini. Mungkin teman-teman belum bekerja, belum mendapatkan penghasilan secara personal, tetapi teman-teman perlu melihat bahwa kenaikan harga ini itu mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia ini. Dan banyak orang bergumul tentang kenaikan harga ini. Mungkin juga berpengaruh ya dengan uang jajan teman-teman. Saya nggak tahu apakah uang jajan teman-teman akan semakin bertambah atau bagaimana dengan nominal yang tetap sama. Teman-teman harus spend money yang tentunya harus lebih besar karena ada kenaikan harga di beberapa faktor. Dan juga kita melihat masih ada krisis COVID-19, teman-teman. COVID-19 sekalipun sekarang vaksin sudah menunjukkan kualitasnya dengan ketika seseorang terdampak virus COVID, mereka akan lebih cepat pulih. Tetapi ternyata kita masih bergumul di Indonesia tentang COVID, bahkan dunia juga masih bergumul tentang COVID. Dan kalau teman-teman membaca berita ya bulan lalu di bulan Agustus, Presiden kita mengatakan bahwa tahun depan itu akan ada awan gelap. Artinya ketika negara ini membaca apa yang akan terjadi tahun depan, itu merupakan hal yang tidak mudah untuk dilewati. Teman-teman, di tengah semua krisis yang ada di negara kita dan di dunia ini, apakah teman-teman juga merasa terdampak atas krisis ini? Itu krisis yang dialami oleh sekitar kita. Belum lagi krisis-krisis personal, permasalahan-permasalahan personal yang kita alami. Di tengah keluarga, di tengah pertemanan, di tengah studi, di tengah kehidupan kita sehari-hari, ada begitu banyak tantangan. Dan mungkin respon kita terhadap hal ini bermacam-macam. Ada yang mungkin tetap kuat menjalani, ada yang mungkin kecewa, ada yang mungkin mundur dari imannya, ada yang mungkin menjadi lesu dan tak berdaya. Dan memang ada satu penelitian yang saya baca terhadap anak muda mengatakan 51% anak muda ketika mengalami sesuatu hal yang buruk, dia itu cenderung kecewa sama Tuhan karena berpikir Tuhan itu turut andil di dalam hal buruk yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi dia kecewa sama Tuhan. Jadi dia mulai mundur sama Tuhan.
Nah, itulah respon orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu dialami juga oleh anak muda. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah krisis-krisis di sekitar kita membuat kita itu menjadi kecewa dan mundur dari Tuhan? Menjadi meninggalkan Tuhan? Atau kita meragukan Tuhan? Teman-teman, firman Tuhan yang baru saja kita baca itu berkenaan dengan sebuah krisis yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel itu sedang mengalami sebuah kondisi yang sangat suram sekali. Kenapa? Kalau kita membaca di dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat 1 tadi dinyatakan bahwa Israel pada saat itu sedang mengalami sebuah kondisi mereka itu kalah perang. Ketika mereka kalah perang melawan bangsa Babel, bukan hanya itu, mereka sekarang dijajah oleh bangsa Babel. Bahkan sebagian dalam tanda kutip itu dibuang atau dibawa ke Babel, sekalipun sebagiannya lagi masih ada di Israel. Tetapi teman-teman, kalau kita melihat kondisi ini, mereka merasa begitu menderita sekali. Mereka tidak bisa melihat masa depan. Mereka melihat masa depan itu begitu suram, karena mereka sekarang berada di bawah penjajah yang akan menyiksa mereka. Mungkin kita tidak pernah mungkin karena kita sudah hidup di zaman modern ini, kita tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya dijajah. Tetapi kalau kita melihat perjuangan para pejuang kita sebelum kemerdekaan, mereka berjuang sedemikian rupa melawan penjajah. Dan tentu penindasan itu ada di sana. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka mengalami kondisi yang suram, mereka tidak bisa melihat masa depan. Nah, apa yang terjadi dengan mereka? Nah, teman-teman perlu tahu bahwa konsep perang zaman dulu itu mungkin sedikit berbeda dengan konsep perang zaman sekarang. Kita perlu tahu konsep perang zaman dulu. Kalau kita berperang, biasanya negara A melawan negara B, ya sudah, negara A lawan negara B, yang menang adalah negara A. Kalau misalnya negara A yang menang. Nah, kalau negara B yang menang, ya sudah, negara B yang menang, negara A yang kalah. Nah, tapi zaman dulu konsep perang itu berbeda sekali, teman-teman. Kalau kita melihat ini Israel melawan Babilonia, melawan Babel. Ketika mereka berperang, mereka itu pasti akan berdoa kepada Tuhan mereka masing-masing untuk memohon kekuatan dari para dewa-dewa atau para Tuhan yang mereka yakini akan melindungi mereka. Jadi mereka akan berdoa kepada Tuhan mereka. Dan ketika berperang, itu bukan hanya perang antar dua negara, tetapi juga perang antar dua Tuhan. Jadi ketika negara A memiliki Tuhan A, negara B memiliki Tuhan B, lalu diadu, negara yang menang menunjukkan bahwa bukan hanya bangsa mereka menang, tetapi Tuhan mereka menang atas Tuhan yang satunya. Nah, kalau kita tahu di dalam hal ini, Israel itu menyembah Allah yang dikenal dengan Adonai atau di Alkitab disebut sebagai YHWH. Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat. Dan kita tahu Babel itu menyembah Allah yang seringkali disebut sebagai Dewa Marduk, yaitu dewanya. Dan kita berperang, dan mereka berperang di sini. Dan ketika Israel melawan Babel, Israel kalah. Israel kalah. Dengan konsep perang zaman dulu, Babel akan berpikir bahwa dewa mereka, yaitu Dewa Marduk, itu jauh lebih berkuasa dibanding Allah Israel. Dan pada saat itu Allah Israel dengan konsep perang zaman dulu juga berpikir hal yang serupa. Bahwa Allah Israel kalah dari Dewa Marduk. Teman-teman, ini adalah sebuah kondisi yang sangat menyakitkan bagi bangsa Israel. Tetapi kita berpikir kenapa bangsa Israel kok bisa kalah? Kenapa bangsa Israel bisa kalah? Kalau kita melihat dalam bagian ada sebuah hal yang unik. Teman-teman, kalau kita membaca sejarah Israel, kita bisa mengerti kenapa Tuhan mengizinkan Israel kalah. Kekalahan di dalam peperangan ini adalah sebuah hukuman dari Tuhan kepada Israel karena Israel telah bertindak tidak benar di hadapan Tuhan. Wah, kok jahat sekali.
Tuhan menghukum Israel. Wah, kita jangan terburu-buru. Kita harus melihat sebenarnya Tuhan sudah menegur bangsa Israel itu dengan banyak hal, dengan perantara nabi, dia berbicara langsung kepada nabi-nabi itu. Tetapi Israel memilih untuk tidak mendengar Tuhan, dan akhirnya Tuhan menghukum mereka. Teman-teman, terkadang dalam hidup ini ya, kita itu ditegur berkali-kali ya. Kita tuh nggak mau mendengar teguran itu. Terkadang hukuman itu harus diberikan untuk kita tuh bisa jera dan kita bisa tahu bahwa ada something wrong dengan diri kita. Nah, itu yang dilakukan Tuhan. Tuhan menghukum Israel dengan cara Israel itu kalah dari Babilonia. Tapi teman-teman, kalau kita mengingat konsep perang yang seperti itu, apakah Tuhan sungguh-sungguh kalah dari Dewa Marduk? Sebenarnya kalau kita membaca di dalam kitab Daniel ini, di ayat yang kedua kita akan menemukan sebuah kata yang sangat indah sekali di sana. Dia menunjukkan sebuah iman yang luar biasa hebatnya. Yaitu di dalam satu kata kerja. Tuhan menyerahkan Yoyakim dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangan. Ada satu kata apa? Tuhan menyerahkan. Tuhan menyerahkan. Nah, teman-teman harus mengerti kata kerja ini. Kalau menyerahkan artinya, dia dengan secara sadar memberikan kuasa, memberikan kontrol, memberikan apa yang dia punya kepada orang lain. Bukan karena dia lemah, tapi dia secara sadar memberikannya. Artinya sebenarnya kekalahan Israel itu semata-mata bukan karena Allah Israel itu kalah dari Dewa Marduk, bukan. Tetapi Allah Israel yang mengizinkan memberikan itu kepada Babel. Kalau kita mengerti hal ini, kita akan tahu bahwa di dalam kondisi yang terburuk sekalipun yang dialami oleh bangsa Israel, yang mereka pikir Allah mereka kalah, sebenarnya tidak kalah. Justru Allah mereka, Allah Israel itu masih mengontrol segala sesuatu. Dia masih menjaga segala sesuatu, dan dia sendiri dengan secara sadar menyerahkan. Artinya menunjukkan sebenarnya Allah Israel itu jauh lebih berkuasa daripada Dewa Babel. Dia tetap mengontrol segala sesuatu. Karena dia yang menyerahkan itu. Artinya dia memiliki kuasa, dia memiliki kedaulatan, dia memiliki kemampuan untuk menjaga segala sesuatunya. Teman-teman, kalau kita membaca seluruh kitab Daniel, kita akan melihat bagaimana sebenarnya Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang tetap berkuasa, Allah yang tetap mengontrol segala sesuatu. Bahkan ketika kondisi itu tidak ideal. Ada banyak kisah-kisah yang menarik di kitab Daniel. Kalau kita ingat ya, saya akan sebutkan 2 aja yang mungkin kita sangat ingat sekali. Yaitu ketika perapian ya, Sadrak, Mesak, Abednego disuruh menyembah patung, lalu mereka tidak menyembah, lalu mereka dibawa ke perapian yang menyala-nyala yang begitu besar. Tetapi ketika mereka di dalam api itu ada 3, lalu ada muncul 1 orang lagi di dalam api itu, dan mereka tidak terbakar sama sekali. Kisah itu yang menunjukkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Allah Israel tetap mengontrol segala sesuatu. Allah Israel tetap menjaga umatnya. Sekalipun di dalam kondisi yang tidak baik. Dan kita melihat juga bagaimana kisah Daniel ketika dia diberikan suatu perintah harus menyembah kepada raja. Tetapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan di dalam waktu-waktu doanya. Dan dengan spiritualitas yang luar biasa itu, dia dibawa dan dia ditangkap untuk dimasukkan ke dalam kandang singa. Apa yang terjadi di sana? Ternyata Tuhan mampu menutup mulut singa untuk tidak menerkam Daniel. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini. Terutama di dalam kitab Daniel. God is still
in control. Mau kondisi se-chaos apapun, mau kondisi seburuk apapun, mau kondisi kita berpikir ini suram, ini tidak ada harapan, Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu. Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap menjaga. Dan Tuhan tetap menunjukkan kekuatannya, kedaulatannya. Itulah Tuhan kita. Teman-teman, di dalam hidup ini ya, ketika kita menghadapi sebuah masalah, ya, ketika menghadapi sebuah masalah, ketika kita merasa hidup ini tuh begitu gelap, hidup ini tuh tak tahu apa yang akan terjadi di masa yang depan, ya. Manusia itu seringkali takut, seringkali tidak punya iman, seringkali tidak punya harapan, ya. Seringkali lemah karena ada dua hal. Pertama, manusia itu tidak maha tahu. Saya ulang, pertama, karena manusia tidak maha tahu. Manusia tidak tahu pencobaan, penderitaan ini akan sampai kapan. Dan manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Contoh, ketika pemimpin kita berkata tahun depan akan ada awan gelap. Dia hanya bisa memprediksi itu. Tapi dia tidak tahu secara detail apa yang akan terjadi tahun depan. Dia tidak tahu kesusahan ini akan terjadi sampai kapan. Ketika kita berbicara tentang penderitaan COVID-19, dulu orang itu punya prediksi bahwa COVID ini hanya akan berlangsung 2 bulan, 3 bulan. Kita tidak tahu ternyata COVID itu sudah berlangsung 2 tahun lebih. Dan kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan ada di dunia ini. Kita hanya bisa memprediksi. Tapi kita tidak tahu secara detail apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak tahu kapan ini berakhir. Seperti ketika kita memiliki masalah di tengah keluarga mungkin. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan keluarga kita. Kita nggak tahu kapan penderitaan ini selesai. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami di masa depan. Kita nggak tahu itu. Itu kelemahan manusia. Memang manusia tidak maha tahu. Yang kedua adalah manusia itu tidak maha kuasa. Saya ulang, manusia tidak maha kuasa. Manusia itu tidak dapat mengantisipasi segala hal yang terjadi di depan, terutama hal-hal yang buruk. Manusia tidak dapat mengantisipasi dan mengatasi semua hal yang terjadi di masa depan. Terutama ada yang berpikir COVID akan membuat banyak orang menderita dan harus meninggal. Bisa mereka dengan kuasa mereka mengontrol itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Teman-teman, kalau teman-teman tahu apa yang akan terjadi tahun depan atau apa yang terjadi besok, masalah akan hadir, krisis akan hadir. Teman-teman bisa dengan kuasa teman-teman untuk mengontrol. Ketika terjadi perang antara dua negara di Eropa, apakah kita bisa dengan kekuatan dan kuasa kita mengontrol segala sesuatu? Tidak bisa. Manusia itu tidak maha kuasa. Dia hanya mampu melakukan beberapa hal saja. Manusia tidak maha kuasa. Jadi manusia itu tidak maha tahu. Manusia itu tidak maha kuasa. Manusia itu tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidupnya ketika mengalami sebuah pergumulan. Manusia tidak punya kekuatan yang mampu mengatasi banyak perkara. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika mungkin hidup kita ini begitu gelap, kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu di dalam hidup ini. Kita memiliki Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang maha tahu. Allah tahu pencobaan ini akan sampai kapan. Allah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dia tahu dengan sangat detail seluruh hidup kita. Dari start sampai akhir, dia tahu apa yang akan terjadi. Yang kedua, dia bukan cuma tahu, teman-teman. Dia juga Allah yang maha kuasa. Dengan kedaulatan, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, Allah dapat mengantisipasi segala hal yang terjadi di masa depan. Bahkan hal-hal yang buruk sekalipun yang terjadi di masa depan.
Teman-teman, kalau manusia tidak maha tahu dan tidak maha kuasa, dan kita tahu ada satu pribadi yang maha kuasa dan maha tahu, mengapa kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia? Allah itu bukan hanya maha tahu, bukan hanya maha kuasa. Dia maha baik, Dia maha benar, Dia maha kasih, Dia maha sabar. Dia adalah pribadi yang sempurna. Dia adalah pribadi yang istimewa. Di mana ketika kita bersandar dan percaya kepada Dia, kita akan dimampukan untuk melewati setiap hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Terlebih ketika hal buruk terjadi di dalam hidup kita. God is still in control. Kenapa kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Teman-teman, ada satu firman yang sangat indah sekali di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Firman ini ingin menunjukkan bahwa Allah tidak berubah. Kalau dulu Allah menunjukkan kuasanya kepada Israel dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar. Allah menunjukkan kedaulatan yang besar. Allah yang sama hari ini juga mampu melakukan segala sesuatu yang pernah Dia lakukan, yang tertulis di Alkitab. Pertanyaannya, apakah kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita mau bersandar kepada Tuhan? Apakah kita mau sungguh-sungguh menggandeng tangan Tuhan? Teman-teman, saya nggak tahu apa yang sedang terjadi dengan hidup kita. Krisis apa yang kita alami hari ini? Pergumulan apa yang sedang kita alami hari ini? Mungkin ada sebagian di antara kita bergumul tentang keluarganya. Keluarga yang broken home, keluarga yang mungkin seperti neraka, keluarga yang mungkin membuat kita tidak nyaman di rumah. Ataupun kita bergumul tentang orang tua kita, tentang kakak, tentang adik kita. Dan mungkin kita bertanya, kapan penderitaan ini akan selesai di hidup kita? Atau mungkin kita juga bergumul tentang apa? Tentang pergaulan kita. Kita mungkin mengalami sebuah hal yang tidak menyenangkan. Kita dibully, kita direndahkan, kita dikucilkan, kita dijauhkan. Kita mungkin berpikir, kapan hal ini akan selesai? Mungkin kita juga bergumul tentang studi kita, tentang belajar kita, tentang bagaimana kita mendapatkan nilai yang baik. Kita bergumul akan hal itu. Mungkin bagi yang last year, ya, kita juga bergumul tentang masa depan kita. Saya setelah ini tuh mau kemana? Saya setelah ini mau kuliah apa? Saya nggak tahu saya mau kuliah apa. Teman-teman, sudahkah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah berdoa kepada Tuhan? Apakah kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan dengan kita meyakini bahwa God is still in control dalam hidup saya. Saya yakin sekali, sesuai dengan tema besar tahun ini, Be Steadfast. Kita bisa dimampukan, kita bisa teguh, tegar, kokoh. Kita menjalani kehidupan ini dengan sangat baik. Kita bisa menjalani hidup ini dengan sangat baik, bukan karena kita hebat, teman-teman. Tapi karena ada Tuhan yang maha hebat itu. Maha kuasa, maha tahu, maha baik. Yang mendampingi hidup kita. Pertanyaannya, kita mau nggak berserah sama Dia? Kita mau nggak menggantungkan hidup kita kepada Dia? Seseorang bisa teguh, bisa tegar, bisa kuat, bisa memiliki tujuan yang baik. Tidak goyah. Itu semua karena Tuhan. Karena sejatinya manusia itu lemah. Manusia itu tidak berdaya di dalam banyak hal, teman-teman. Manusia itu terbatas. Tetapi kita bisa kuat, kita bisa strong, kita bisa teguh. Itu semua karena Tuhan. Dengan kita memiliki iman bahwa God is still in control, bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu, bahkan hidup saya, masa depan saya, keluarga saya, pergaulan saya. Dan kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan.
Yakinlah kita dimampukan untuk melewati itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya akan memberikan 3 langkah konkret terkait dengan firman Tuhan ini. Pertama, saya akan berbicara tentang kita perlu memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Pengenalan yang benar tentang Tuhan. Penulis kitab Daniel ketika melihat peperangan ini, dia tidak terpengaruh oleh konsep perang zaman itu. Ketika dia melihat bahwa mungkin semua orang berpikir Allah Israel itu kalah dari Dewa Marduk, yaitu Dewa Babel. Penulis kitab Daniel tidak. Dia melihat dari sudut pandang Tuhan. Dengan dia menulis Tuhan menyerahkan Yoyakim dan perkakas-perkakas ibadah yang lain. Dengan demikian dia menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan kalah. Tapi Tuhan yang menyerahkan secara sadar. Artinya sekalipun dia menyerahkan, dia tetap mengontrol segala sesuatu. Penulis kitab Daniel sangat kenal Tuhannya. Dia melihat dari sudut pandang Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, berdaulat, berkuasa. Teman-teman, apakah kita sudah memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan? Kalau kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kita tahu bahwa di dalam Tuhan masa depan kita itu penuh dengan damai sejahtera. Kita tahu bersama dengan Tuhan, hidup kita itu pasti akan dikuatkan. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah salah di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu baik. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dan bahkan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apakah teman-teman mengenal Tuhan dengan baik? Saya bersyukur sekali sekolah ini mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip agama kekristenan yang sangat kuat. Tetapi saya lebih mendorong kita memiliki prinsip-prinsip Alkitab secara personal. Dengan kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih dekat dan lebih dekat lagi. Dengan waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan. Dengan kita membaca Alkitab kita setiap hari. Dengan kita berdoa setiap hari kepada Tuhan. Dengan kita mengikuti persekutuan. Dengan kita aktif di gereja. Itu juga menolong kita untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua tentang percaya kepada Tuhan. Ketika yang pertama kita berbicara tentang pengenalan yang benar akan Tuhan. Teman-teman, dengan pengenalan yang benar itu akan menolong kita untuk membuat kita itu lebih mudah percaya kepada Tuhan. Contoh, kalau kita ketemu seseorang, ya teman-teman. Kalau kita tahu itu stranger, mungkin gak kita percaya sama dia? Gak mungkin. Mungkin gak kita cerita tentang pergumulan kita ke dia? Gak mungkin. Mungkin gak kita mengandalkan dia? Gak mungkin. Tapi dengan pengenalan yang benar, kita tahu bahwa teman kita itu baik. Kita tahu bahwa teman kita itu gak mungkin bocor. Kita tahu bahwa teman kita itu selalu support, memberikan kata-kata positif, ya selalu mendukung, selalu membantu, selalu mendengarkan. Semakin kita kenal, semakin kita tahu kualitas orang itu, semakin kita memberanikan diri untuk percaya kepada dia. That's life. Tapi teman-teman seringkali kita tuh nggak percaya sama Tuhan, kenapa? Karena mungkin konsep kita sama Tuhan tuh nggak tepat gitu. Kita tuh nggak kenal Tuhan gitu. Kita tuh nggak tahu Tuhan tuh baik. Kita tuh nggak tahu bahwa Tuhan itu senantiasa mengasihi anaknya. Ya. Kita tuh cuma apa ya? Yang nggak sungguh-sungguh lah kenal Tuhan. Ini satu level lagi dari iman orang Kristen. Bukan hanya kenal, bukan hanya tahu. Tapi kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi ada ekstrim lain sebenarnya. Ada ekstrim lain yang sangat kenal, sangat tahu dengan detail Tuhan itu seperti apa. Tapi hanya sebagai knowledge. Tidak menjalin relasi intimacy dengan Tuhan. Nah itu juga masalah. Ya, itu juga masalah. Teman-teman, ketika kita menjalani hidup ini, kita bukan hanya perlu kenal Tuhan, tapi kita juga perlu percaya kepada Tuhan. Keintiman di Alkitab itu berbicara tentang hubungan yang sangat dekat sekali dengan seseorang, terutama dengan Tuhan.
Jadi kita tuh bisa membangun relasi, kita bisa ngobrol, kita tuh bisa deket layaknya sahabat, kita tuh bisa terbuka, kita tuh bisa mengandalkan dia. Itu yang Alkitab ajarkan. Jadi bukan hanya pengenalan yang benar akan Tuhan, tapi kita juga perlu percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bukan hanya pengenalan, percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, kita perlu hidup dalam kebenaran. Kita perlu hidup dalam kebenaran. Teman-teman, kalau kita melihat ya, Israel itu adalah bangsa yang sangat dikasih oleh Tuhan. Sekalipun Alkitab dengan sangat jelas, seringkali mengatakan Israel itu bangsa yang apa? Tegar tengkuk. Aduh, tegar tengkuk itu bangsa yang suka hidupnya nggak taat sama Tuhan. Bangsa yang suka melawan Tuhan. Bangsa yang nggak suka dengerin Tuhan. Jadi terkadang Tuhan itu menegur mereka. Kalau Tuhan tegur mereka, mereka masih tegar tengkuk nggak mau denger. Kadang Tuhan menghukum mereka. Tapi jangan langsung berpikir, Tuhan kok jahat. Nggak salah, kebalik pola pikirnya ya, seperti tadi saya bilang. Tuhan tuh pasti menegur. Ya. Dan dosa tuh pasti ada konsekuensinya. Ketika teguran itu dihiraukan, ya, Tuhan akan menghukum mereka. Tetapi sekalipun Tuhan menghukum, maksud Tuhan adalah baik. Dia tetap menjaga, dia tetap melihara. Bahkan dia membebaskan umatnya kembali. Untuk umatnya itu bisa kembali menjalin relasi dengan Tuhan. Tapi, kalau kita melihat ya, ketika bangsa Israel sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, apa yang terjadi? Wah, indah banget. Tuhan sungguh-sungguh sayang sama mereka. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan menjaga bangsa mereka dari musuh. Semua musuh yang mau melawan mereka kalah. Tuhan menjaga mereka secara personal dengan sangat amat baik. Kalau kita hidup dalam kebenaran, saya yakin dan percaya, berkat Tuhan akan jauh lebih melimpah-limpah dalam hidup kita. Jauh lebih melimpah. Sekalipun saya yakin Tuhan itu sudah melimpahkan berkatnya banyak banget ketika kita berdosa ya. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita melakukan apa yang Tuhan senang. Ya. Apa yang Tuhan gemari. Saya yakin Tuhan itu akan memberkati kita jauh lebih luar biasa. Teman-teman di seluruh Alkitab ya, di seluruh Alkitab. Success is always connected with God. Di seluruh Alkitab, keberhasilan, kesuksesan, kebesaran selalu berhubungan dengan Tuhan. Kalau you takut Tuhan, cinta Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan melimpahkan kita dengan luar biasa. Itulah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah mendapatkan berkat yang berlimpah sama Tuhan, tugas kita adalah menghargai, menghormati, mencintai Tuhan dengan cara kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kita perlu pengenalan yang benar akan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan hidup di dalam kebenaran. Teman-teman, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita beberapa waktu ini. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan luar biasa. Mari kita belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. God is still in control. Bagaimana Tuhan memelihara Israel di seluruh kitab Daniel ini. Itu menunjukkan kedaulatan dan kuasanya yang hebat. Dan ketika dia menunjukkan itu, dia mau mengajak kita untuk bisa percaya kepada dia dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada-Nya. Dan bukan hanya menyerahkan seluruh hidupnya. Kita juga perlu hidup takut akan Tuhan. Kalau kita membaca seluruh kitab Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dibuat berhasil oleh Tuhan. Bahkan dijaga sedemikian rupa. Ketika mereka percaya kepada Tuhan, kenal Tuhan, dan hidup dalam kebenaran.
Mari, di dalam pergumulan kita yang kita hadapi saat ini, maukah kita percaya sama Tuhan? Maukah kita dekat sama Tuhan? Maukah kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran? Sehingga di dalam menghadapi badai apapun, musim apapun di seluruh hidup kita dimampukan, dikuatkan, diteguhkan untuk bisa terus maju dengan baik. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, inilah kami bersyukur sekali kalau pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan masih mengontrol segala sesuatu. Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu di dalam dunia ini. Bahwa sekalipun hal-hal buruk terjadi di dalam hidup ini, God is still in control. Bapak, Engkau yang mengenal kami dengan sangat baik satu persatu. Mungkin di antara kami ada yang bergumul tentang keluarganya, tentang sekolah, tentang pergaulan, tentang masa depan, atau tentang apapun itu Tuhan. Dan mungkin ada banyak keraguan di dalam diri kami masing-masing. Hamba berdoa kiranya Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu. Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami semua masing-masing. Sehingga kami bisa memandang kepada Tuhan. Kami bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dan tidak pernah meninggalkan kami. Hamba berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami bisa memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang sungguh baik, menjaga, memelihara, bahkan memiliki masa depan yang baik bagi kami. Dan hamba berdoa biarlah kami belajar untuk percaya kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bila respon kami adalah hidup di dalam kata Allah. Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami. Untuk kami tetap bisa percaya kepada Tuhan. Di dalam kondisi-kondisi yang sulit. Supaya kami tetap bisa teguh, tegar, kuat. Untuk menghadapi ini semua. Sehingga kami bisa menjadi seorang pemenang. Di dalam setiap pergumulan. Yang Tuhan izinkan hadir. Di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa memohon ini semua. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus menahan hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Janganlah takut, janganlah gentar. Hadapilah setiap pergumulan dan krisismu bersama dengan Tuhan. Karena Dia berjanji akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.